kembali lagi bersama dengan saya, Kak Naren. Saya Kak Reta. Saya Kak Yudi. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan ya Kak Naren. Kita semua di dalam keadaan sehat. Iya Kak Reta. Nah adik-adik, sudah siap belum untuk beribadah? Nggak denger nih? Sudah siap belum beribadah? Oke, kalau gitu siapa yang mau naik kereta? Siapa yang mau naik kereta bersama Tuhan Yesus? Nah, sekarang kita semua bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi lagu Naik Kereta. Kita nyanyikan 2 kali. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nuruk-nuruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Ya, silakan duduk kembali. Seru sekali ya naik kereta tadi. Adik-adik, pilih kereta buatan Tuhan atau buatan iblis. Ayo. Pilih siapa ya, Kak? Siapa ya? Tentunya buatan Tuhan dong ya. Pastinya dong Kak. Adik-adik, sebelum kita melanjut memuji nama Tuhan lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini Bapa, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin dan menyertai ibadah kami pada hari ini Tuhan, dan kiranya Tuhan menyertai mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak ajak untuk memuji nama Tuhan lagi dari Kidung Ria nomor 71, dalam nama Yesus. Karena kita semua percaya bahwa di dalam nama Tuhan pasti ada kemenangan. Nah, kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri ya. Yuk berdiri. Musik Kak Yudi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus ku akan dikuatkan.
Adik-adik silakan duduk kembali. Sungguh sukacita ya memuji Tuhan hari ini. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita pujikan satu lagu lagi, yaitu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Yoharyanto. Gimana kalau kita panggil sama-sama? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Kak Yo. Oh, halo kakak-kakak. Terima kasih ya. Sama-sama Kak Yo. Shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Nah, bagaimana sikap berdoa? Ya, betul. Tangan dilipat, pejamkan mata, lalu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh melakukan ibadah di rumah kami masing-masing ini penuh dengan sukacita dan keselamatan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berfirman-Lah karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 10. Ayo kita cari sama-sama. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu semua? Baik, yuk kita baca sama-sama ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya,
"Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Shalom adik-adik. Ya, tema renungan pada hari ini, ingat aku. Sekarang Kayu mau tanya, tadi siapa yang sudah sarapan? Hah? Kalau sudah sarapan, bagaimana rasanya perut? Wah, kenyang ya? Atau mau makan lagi? Lalu bagaimana kalau kita tidak makan? Ayo, siapa yang pernah tidak makan siang, sore, sampai malam? Rasanya bagaimana? Lapar? Ya, lapar sekali ya. Nah, adik-adik yang terkasih, ada cerita tentang Tuhan Yesus waktu itu berada di gurun. Ia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Wah, bagaimana ya rasanya kalau selama itu berpuasa? Apa yang terjadi ya? Ingin tahu? Nah, inilah ceritanya. Owe, apa dumon ana bocah mlaku dhewe, ndas gundul, wata bendul, jare simba iku toyul, toyul. Aku bukan toyol ya, aku iblis. Aku yang sering menggoda orang-orang supaya jahat. Kalau aku banyak orang-orang jahat, itu berarti jadi temanku. Oh ya, kok tidak ada orang yang untuk saya goda. Oh, itu ada orang jalan ke sini. Aku tak sembunyi dulu. Panas sekali.
Aku merasa haus dan lapar. Tapi aku harus menurut perintah Bapakku. Aku harus kuat untuk menerima cobaan. Ada orang. Hei, Yesus, kamu lapar dan haus ya? Kasihan delu. Hei, Yesus, kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah, ini ada batu. Berat juga ya. Hei, Yesus, kalau engkau anak Allah, jadikan batu itu roti. Hai iblis, jangan engkau mencobai alam, karena ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Benar juga ya. Benar juga. Hai Yesus, hai, lihat ya. Ini di atas sini. Kalau kau memang anak Allah, sungguh-sungguh anak Allah. Jatuhkan engkau ke bawah. Ke bawah. Jatuhkan dirimu ke bawah. Kalau kau memang benar-benar anak Allah. Maka ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terandep ke batu itu. Hai iblis, ada tertulis juga, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Benar juga ya. Ya benar juga. Oh, iya. Hai, Yesus, lihat, banyak harta benda di sana dan gedung-gedung yang mencakar langit. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau bersujud menyembah aku. Hai iblis, enyang engkau dari yang gini. Sebab ada tertulis juga, engkau harus menyembah Allahmu, dan hanya kepada Dialah engkau berbakti. Baik, aku akan pergi. Aku akan menunggu waktu yang baik. Tidak berhasil. Lalu malaikat-malaikat Tuhan datang
untuk melayani Yesus. Dan Yesus dibawanya ke tempat yang indah. Demikianlah adik-adik cerita Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam dan dicobai oleh iblis. Nah, pencobaan yang pertama tadi apa? Ya, batu jadi roti. Dan yang kedua Yesus disuruh apa? Betul, menjatuhkan diri dari bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak mau. Lalu yang ketiga, Yesus diperlihatkan harta benda, gedung bertingkat, dan akan diberikan kepada dia jika Tuhan Yesus mau bersujud dan menyembah kepada iblis. Tetapi sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus menolak. Kenapa sih adik-adik Tuhan Yesus menolak semua pemberian iblis? Karena Yesus patuh kepada Allah Bapanya. Yesus menuruti semua perintah Bapanya. Yesus mau jadi anak yang baik, yang selalu mengingat pesan Bapanya. Yesus tidak mau menjadi sahabat iblis. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau menjadi sahabat iblis? Tentu tidak ya. Nah, kalau begitu adik-adik harus mentaati nasihat dari ayah ibu, juga guru di sekolah, juga pamong sekolah minggu. Kalau ayah ibu suka memberi nasihat, seperti apa sih? Ayo, apa nasihat ayah ibu? Ya, benar. Rajin belajar, rajin membantu orang tua, dan lain-lain. Lalu kalau guru sekolah, nasihatnya apa yang diberikan untuk adik-adik? Apa? Nah, benar, belajar, berteman, dan lain-lain lagi. Nah, kalau pamong, sekolah minggu, ada yang ingat? Nasihat apa yang diberikan oleh pamong? Rajin berdoa, betul. Rajin ibadah, dan lain-lain ya. Nah, ingat ya, kita juga harus seperti Yesus yang selalu mengingat firman Allah. Kenapa sih harus diingat? Karena setiap pesan atau firman itu untuk kebaikan kita. Contohnya seperti cerita tadi. Ingat ya? Nah, benar. Kita harus selalu ingat kepada firman Tuhan. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Nah, sekarang saya kembalikan lagi ke kakak-kakak, kakak Yudi, kakak Naren, dan kakak Reta. Terima kasih Kak Yo. Sama-sama. Nah, adik-adik, kalau minggu kemarin kita sudah belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, hari ini kita belajar untuk selalu mengingat semua firman Tuhan yang kita dengar. Kalau Yesus saja mengingat setiap firman Tuhan, tidak tergoda oleh iblis, kita juga harus bisa seperti Yesus ya. Untuk merespon firman Tuhan, kakak-kakak ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan lagi. Lagu Eleng-eleng manungsa bakale mati. Eleng-eleng manungsa bakale mati.
Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan belum persembahannya? Ayo siapkan dulu. Mari kita kumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302. Ku beri persembahan, bait pertama, kedua, dan 3. Adik-adik, setelah memberikan persembahan, sekarang tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat. Duduk yang manis ya, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau selalu menuntun kami Tuhan, agar kami selalu mengingat segala firman Tuhan, dan kami bisa mentaatinya dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, yang bekerja untuk kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam pekerjaannya, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan semuanya hanya dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, yang mungkin saat ini masih online karena pandemi yang tengah terjadi dalam negara kami Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami apapun kegiatan kami Tuhan, bagaimana sekolah kami, kehidupan kami. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang turut campur tangan Tuhan untuk segera membantu kami dalam penanganan COVID-19 yang melanda negeri kami Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Engkau sucikan persembahan kami Tuhan, sehingga boleh layak untuk hadir dalam hadirat-Mu Tuhan. Juga berkati orang-orang yang mengelola persembahan kami Tuhan, sehingga boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yo, kita mau bernyanyi kembali lagu Hati Senang, dinyanyikan 2 kali. Hati senang di dalam Tuhan.
Mari kita menerima berkat dari Tuhan dan setelah itu kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Kiranya kasih dan karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus tercurah atas adik-adik semua dan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.